Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman, NPM 100-903-1984. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan apa yang menjadi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas mengenai manajemen kas syariah. Kas adalah salah satu istilah yang sering digunakan dalam dunia akuntansi. Istilah ini biasa dipakai untuk menggambarkan kepemilikan uang tunai perusahaan. Makin besar nilai kasnya, makin besar pula uang tunai yang mereka miliki. Tapi dalam dunia bisnis, jumlah kas sebuah perusahaan kerap dijadikan salah satu indikator kemampuan atau kinerja perusahaan tersebut. Makin besar kas yang dimiliki, makin baik pula kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan pada dasarnya berasal dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu dari hasil penjualan investasi. Yang kedua adanya emisi saham atau penambahan modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. Yang ketiga pengeluaran surat tanda utang baik jangka pendek atau bisa disebut dengan wesel maupun utang jangka panjang atau bisa dengan obligasi, hipotek dan juga lainnya. Serta bertambah utang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Lalu yang keempat yaitu adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas. Adanya penerimaan piutang, adanya penjualan secara tunai dan juga sebagainya. Dan yang terakhir sebagai sumber penerimaan kas yaitu adanya penerimaan kas karena sewa ataupun bunga atau dividen dari investasi sewa ataupun bunga atau dividen dari investasi, sumbangan termasuk atau hadiah maupun adanya pengembalian pembayaran pajak pada periode sebelumnya. Mungkin tadi penjelasan tersebut merupakan sumber-sumber penerimaan kas yang bisa didapatkan oleh suatu perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu aliran kas. Aliran kas merupakan pengeluaran dan pemasukan uang tunai perusahaan atas dasar harian, mingguan, ataupun bulanan. Itu bisa disebut dengan pemasukan dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, di aliran 3 kas ini terdapat 3 elemen. Yang pertama yaitu operasi, yang kedua yaitu investasi, dan yang ketiga yaitu finansial. Untuk aktivitas operasi tersendiri yaitu aktivitas dari kas masuk umumnya yang berasal dari penerimaan atau penjualan barang dan jasa atau dari penerimaan yang dihasilkan dari pembelian pinjaman. Sedangkan untuk yang aktivitas operasi ini dari kas keluarnya biasanya berasal dari pembayaran gaji karyawan, pembayaran kebutuhan perusahaan seperti pajak kepada pemerintah ataupun utang dan hasil pinjaman kepada perusahaan lain. Contohnya dari operasi ini penjualan barang dan jasa dari pelanggan, pembelian persediaan, perlengkapan yang umumnya diperkirakan kurang dari 1 tahun, utang kepada supplier, dan beban operasional lainnya. Lalu masuk kepada pembahasan investasi. Arus kas pada investasi ini biasanya berasal dari penjualan aktiva tetap seperti penjualan properti, sedangkan arus kas pada aktivitas ini bersumber dari pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap. Contohnya yaitu pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang. Nah, lalu kita masuk kepada pendanaan atau finansial, yaitu di mana arus kas ini masuk bersumber dari penjualan surat berharga, ekuitas, misalnya saham perusahaan, atau bisa berasal juga dari penerimaan obligasi. Sedangkan untuk kas keluarnya yaitu pada aktivitas ini misalnya dari pembelian saham, pembayaran utang jangka panjang untuk memperoleh kembali saham. Contohnya itu penyetoran modal awal, utang bank atau obligasi, dan penerbitan saham. Pembahasan selanjutnya yaitu ada motif penahanan kas. Terdapat 3 poin motif penahanan kas. Yang pertama yaitu motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, dan yang ketiga yaitu motif spekulasi. Untuk motif transaksi ini yaitu kas yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan transaksi dari perusahaan tersebut untuk dipergunakan dalam membayar upah para karyawan, membayar tagihan listrik, menyetok bahan baku, dan juga lainnya. Untuk yang kedua yaitu motif berjaga-jaga.
Kas ini diperlukan pada perusahaan untuk mengatasi adanya ketidakpastian perusahaan yang akan dialami di masa yang akan datang. Jika terjadi sesuatu, maka motif inilah yang akan digunakan oleh perusahaan untuk melakukan transaksi. Terus yang terakhir yaitu motif spekulasi. Motif spekulasi ini dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengantisipasi jika terjadi kenaikan harga surat berharga maupun investasi yang lainnya gitu. Dengan begitu perusahaan dapat menjalankan proses ekonomi dan perusahaan akan tetap mendapatkan keuntungan. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persediaan kas. Faktor yang pertama yaitu perimbangan antara cash inflow dan juga cash outflow. Lalu yang kedua yaitu penyimbangan terhadap aliran kas yang telah diperkirakan. Lalu yang ketiga yaitu adanya hubungan finansial yang baik antara bank dan juga perusahaan. Serta yang terakhir yaitu penganggaran kas yang optimal. Mungkin cukup sekian apa yang telah saya presentasikan pada waktu ini. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan dalam penyampaian informasi atau ketidakjelasan dalam menyampaikan penjelasannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.